Subhanallah walhamdulillah Subhanallahil azim Allahumma as'aluka ridhuka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar Allahumma as'aluka ridhuka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar Allahumma as'aluka ridhuka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ila Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di Radio RS yang ada di channel Sadam, baik di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan masuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari saudara David Afandi yang ada di Sumatera. Lebih awalnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, saya David dari Sumatera. Mungkin Bung Jepri ingat nama saya. Saya diam-diam mempelajari amalan-amalan yang dihadiahkan oleh Bung Jepri selama membuat konten-konten yang ada. Saya pelajari satu demi satu. Kebetulan ada salah satu amalan-amalan yang menyangkut masalah ruqyah, mata batin, gitu Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah hingga sampai 6 bulan Bung Jepri saya bisa menolong banyak orang, baik orang kesurupan maupun orang-orang yang berhubungan dengan masalah berkaitan dengan masalah gaib, gitu Bung Jepri. Saya David dikenal saat itu hingga sampai sekarang Bung Jepri, yaitu kata mereka ya, dibilang seorang ahli spiritual begitu. Padahal saya tidak ada apa-apanya Bung Jepri, namanya baru melangkah ya Bung Jepri ya, baru berlatih. Ya alhamdulillah, barakallah. Terima kasih sebelumnya Bung Jepri sudah memberikan banyak masukan dan mengijazkan amalan-amalan tersebut hingga saya bisa merasakan apa arti daripada manfaat amalan-amalan tersebut. Alhasil alhamdulillah Allah ijabah doa-doa saya tidak sia-sia menjalankan hal itu Bung Jepri, yang amalannya tentang masalah mata batin saya sudah menjalankan, panca indera sudah saya jalankan, termasuk ilmu gerakan telapak bayangan. Alhasil alhamdulillah saya sudah merasakan alhasil dapat bisa membantu sesama Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saya David, ini yang akan saya bicarakan adalah, sebelumnya saya juga terima kasih sudah mengamalkan amalan-amalan yang Bung Jepri adakan, di mana adanya konten-konten yang ada. Baru kali ini saya baru sempat menayangkan atensi saya. Mudah-mudahan Bung Jepri sudah menayangkan di mana atensi saya berada. Saya akan menengok di mana adanya channel Sadam Bung Jepri, karena saya akan jauh tempatnya, nggak mungkin saya mengikuti langsung. Kemungkinan kalau sehari di Jakarta saya bisa mengikuti langsung. Jadi temanya begini Bung Jepri, ini masalah kejahatan diakhiri dengan sakaratul maut Bung Jepri. Awal mula begini Bung Jepri, sejalan dengan waktu saya dikenal sebagai seorang ahli spiritual itu menurut masyarakat, karena saya sering menolong banyak orang dengan amalan-amalan yang dipandu oleh Bung Jepri yang ada di channelnya, yang baru saja saya terangkan tadi. Pada saat 50% barangkali dalam perjalanan
adalah Bung Jepri, tantang ada seseorang yang tidak saya kenal selalu ketemu di mana saya berada. Saya sempat berdialog karena saya juga penasaran siapa dia. Saya nggak kenal, tapi tiba-tiba dia mengancam saya, Bung Jepri, dengan kata-kata begini yang masih ingat Bung Jepri. Hai, kamu yang namanya David ya? Nah di situ saya kaget, Bung Jepri, kok dia kenal nama saya gitu. Terus saya bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu kenal nama saya? Dan ada apa urusan dengan saya? Saya tidak kenal Anda. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Ya, memang kami belum kenal. Tapi siapa sih yang nggak tahu nama Anda, David? Kaulah orang yang dikenal ahli spiritual yang suka meruqyah orang. Saya akan menjajal ilmu kamu sampai sejauh mana kau punya keahlian. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Dari situ saya sontak kaget dan saya berusaha menenangkan diri apa yang diajarkan oleh Bung Jepri di konten-konten saya sedang. Lantas saya bertanya kembali, mohon maaf Bang, apa untungnya kita memiliki kelebihan lantas untuk jago-jagoan? Ilmu yang hakiki, ilmu yang dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan tujuan baik. Lillahi ta'ala, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apabila hambanya memiliki kelebihan, walaupun cuma sedikit, kita amalkan. Bila mana kita dibutuhkan banyak orang seperti itu, bukan berarti kita memiliki ilmu lantas berjago-jagoan. Bukan pada tempatnya. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Lantas dia tambah beringas dan marah, Bung Jepri. Walah, jangan ceramah. Ini bukan di masjid. Pokoknya saya ingin menantang kamu. Saya ingin tahu sejauh mana kamu punya keahlian. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Malah saya semakin tenang, Bung Jepri. Saya santai. Saya nikmati kata-kata itu. Lantas saya bicara kembali, Bung Jepri, untuk menenangkan dia. Mohon maaf Bang, saya tidak ada urusan dengan Anda dan saya tidak pernah punya musuh. Dan saya juga tidak menginginkan punya musuh. Semua yang saya datangi adalah keluarga saya. Karena saya di sini hadir. Dimanapun saya hadir, itulah rumah Allah. Siapapun yang kesurupan, siapapun yang butuh pertolongan, atas izin Allah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ahli apa-apa. Tanpa atas izin Allah, saya bukan apa-apa. Saya katakan beginian, Bung Jepri. Lagi-lagi dia marah. Woi, jangan ceramah lagi. Ayo coba. Kekuatan kamu sampai sejauh mana punya keahlian. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Lantas saya cuman mencoba amalan-amalan yang pernah saya pelajari yang diadakan oleh Bung Jepri. Ternyata dia memang seorang jawara, katakanlah pernah mempelajari di mana adanya salah satu padepokan ilmu hitam itu yang dikenal seperti itu, Bung Jepri. Nah di situ saya bisa mengukur kekuatan dia, Bung Jepri. Terus kata-kata terakhir saya katakan begini, Bang, mohon maaf, saya tidak ada waktu. Kalaupun saya ada waktu, saya lebih baik buat tujuan-tujuan yang positif. Karena banyak orang butuh pertolongan saya. Saya katakan demikian. Tolong, jangan paksa saya untuk membuat masalah dan amarah. Itu bukan pada tempatnya. Saya tidak pantas marah kepada siapapun. Saya hanya manusia biasa. Lantas dia malah makin marah, Bung Jepri. Karena dia mendesak saya. Dia melemparkan sesuatu. Itu sebuah batu. Karena kami ada di perjalanan. Saya cuma batin menarik nafas. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, izin
Hei, apa ini? Ini batu yang saya lempar ke kamu, kenapa bisa kembali ke saya? Saya sakit ini. Sakit diri saya, mengenakan saya. Lantas saya dengan lugasnya mengatakan, Abang, saya sudah berapa kali mengucapkan kata-kata dengan Anda, tapi Anda tidak ada perubahan. Biar kata 1000 kali, Anda tidak akan pernah berubah. Ini yang terakhir kali saya katakan dengan Anda. Saya juga tidak mau bertemu dengan Anda lagi, karena Anda tidak diajak bicara baik-baik, tidak mau. Yang ada hanya mencari masalah. Tidak ada guna buat saya. Masih banyak yang dibutuhkan orang lain buat saya. Saya katakan demikian. Sekarang saya ingin bertanya dengan Anda, dan saya akan memberikan penjelasan kepada Anda yang baru saja. Apakah Anda tidak sadar dengan adanya Anda melempar batu ke saya, lantas kembali kepada Anda? Perlu Anda ketahui, ingat kata-kata. Barang siapa yang menanam keburukan, dialah yang merasakan keburukan pula, bahkan akan lebih dahsyat, lebih sakit. Ini salah satu contoh. Anda melempar batu ke saya, malah membalik menekan diri Anda sendiri. Anda merasakan sakit. Sekarang saya mau bertanya dengan Anda. Anda menantang saya, ingin menguji saya. Katanya sampai sejauh mana kemampuan saya. Kan saya katakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Atas izin Allah. Karena saya hanya manusia biasa. Tanpa atas izin Allah, saya bukan siapa-siapa. Saya katakan demikian, tapi Anda tetap ngeyel. Itulah salah satu contoh orang yang sombong. Itu bukan karena tugas saya, dan itu juga bukan karena saya. Itu karena perbuatan Anda yang melempar batu, ya Anda lah yang kena batunya. Bukankah itu yang kamu rasakan? Coba Anda lemparkan 1000 kali pun, Anda yang akan merasakan lebih sakit lagi. Lantas disitulah saya akhiri. Mohon maaf. Sampai di sini. Saya tidak ada waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jabri. Lantas dia ngomel-ngomel sambil teriak-teriak, katanya tidak sampai di sini saya akan ketemu lagi, katanya gitu, mengancam lagi itu Bung Jabri. Nah, pada saat kurang lebih dalam 1 minggu Bung Jabri, di luar pikiran saya Bung Jabri, bertemu dia lagi Bung Jabri. Dia membawa golok Bung Jabri bersama kawan-kawannya. Kebetulan ketemunya saya juga habis rukiah orang Bung Jabri. Nah, saat itu kebetulan ketemunya di sawah Bung Jabri. Papasan Bung Jabri. Dia masih jauh aja sudah hafal dengan adanya saya. Dia teriak-teriak, tuh orang itu, tuh yang kurang ajar dengan saya, sambil ngacung-ngacungin golok Bung Jabri. Lantas saya berdiam, berhenti sejenak sambil nunggu mereka dekat, karena kami berlawanan arah. Setelah kurang lebih 4 meter, dia berhenti. Dia mencak-mencak tuh orang yang pernah ketemu dengan saya. Hei, masih ingat tempo hari? Saya akan balas dendam atas rasa sakit saya. Saya masih sampai sekarang dada saya masih sakit karena batu itu. Lantas saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibalas apa Bung Jabri. Wah, mau usah pakai salam-salam. Tudupain saja. Saya sakit dada ini waktu kena batu. Sekarang juga saya akan dendam. Nih teman-teman saya banyak. Nih apa yang saya pegang? Golok. Dia bilang begitu Bung Jabri. Lantas saya berkata kembali, Abang, pernahkah saya menyakiti Anda? Bukankah Anda yang menyakiti diri sendiri? Anda yang menyakiti saya dengan kata-kata kasar. Saya sudah berusaha menjelaskan yang baik, sopan terhadap Anda. Tapi Anda malah mencak-mencak bikin masalah. Kalaupun Anda kena batu, itu kan perbuatan Anda sendiri. Saya tidak pernah menyentuh, tidak pernah memukul. Anda yang melempar batu, ya Anda lah sendiri yang kena batunya. Saya katakan demikian Bung Jabri. Lantas mereka meroyok saya Bung Jabri. Saya cuma diam aja. Terus kaki saya yang kanan saya kedor-kedorin ke bumi karena dia mau ngeroyok saya. Mereka terlempar Bung Jabri semuanya. Alhamdulillah
Alhamdulillah Bung Jepri, dari saat itulah mereka tidak berani mendekati saya lagi, dan alhasil selama 6 bulan ini tidak pernah ketemu lagi Bung Jepri. Nah, yang perlu saya tanyakan Bung Jepri, apakah dia akan dendam terus terhadap saya? Dan solusinya seperti apa Bung Jepri? Apabila mereka bisa sadar, benar-benar sadar, kalau memang dia mau bertobat ke jalan Allah, saya sih insya Allah bisa merugikan mereka kalau memang dia dari ucapan dia Bung Jepri. Cuman bagaimana menyadarkan dia, sedangkan ucapan saya nggak digubris, nggak dianggap, malah yang ada cuma ancaman-ancaman, ngajak buil begitu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Dan sebelumnya tolong saya dibantu Bung Jepri, karena apa yang saya miliki adalah amalan-amalan yang diadakan oleh Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara David, alhamdulillah Anda sudah menemui saya walaupun belum ketemu langsung melalui atensi. Saya sudah senang sekali. Alhamdulillah, inilah salah satu contoh, salah satu orang yang benar-benar ingin niat baik untuk kemaslahatan banyak orang, ya, menolong banyak orang dengan amalan-amalan yang pernah saya sampaikan, saya hadiahkan melalui atensi yang ada, melalui konten-konten yang ada di channel saya. Mudah-mudahan Bang David tetap istiqomah, jangan pernah terpancing oleh amarah lawan. Memang saya pernah katakan, pada saatnya nanti kita dapat ujian satu demi satu. Kalau kita insya Allah sudah mengamalkan apa yang kita amalkan, kita akan merasakan perbedaan itu, kekuatan-kekuatan pada diri kita dapat bisa menepiskan amarah, ego, emosi yang sekiranya merugikan kita, dan kita berhadapan dengan lawan sehebat apapun yang baru Anda rasakan itu, Anda tetap tenang dan tegar seperti itu, ya, karena kita tidak lepas berhadapan dengan bangsa setan. Biar kata 1000 kali pun tidak akan pernah masuk di dalam hati mereka, yang ada cuma marah dan marah. Inilah salah satu kebuktian bahwa kita mendapatkan salah satu kendala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Anda berkata cara mengatasi orang tersebut supaya sadar dan bisa dirugiah? Nah, disitulah memang tidak semua orang bisa merangkulnya. Memang butuh waktu. Sebetulnya begini, coba Anda tengok kembali di konten-konten berikutnya. Pada saat saya menceritakan tentang masalah dunia ngiprit, orang jadi sadar. Disitulah awalnya memang terus terang kendala selalu ada, seperti yang ada alami, tetap dia ngeyel, pada akhirnya dia takluk. Nah, disitulah Anda bertajam kembali tentang masalah melumpuhkan tenaga, meluluhkan hati. Bukakanlah hatinya, ya Allah, si A yang Anda hadapi, walaupun nggak tahu namanya, tapi Anda sudah berhadapan dengan dia. Insya Allah, Allah Maha tahu, insya Allah akan dikabulkan. Setelah dia lumpuh tenaganya, dia sadar. Nah, disitulah Anda mengatakan satu kata, apakah benar-benar Anda ingin bertobat? Kalau ingin bertobat, saya akan memandu Anda, saya akan ruqyah, seperti itu, ya, insya Allah. Karena dalam satu harapan sebagai hamba Allah, tujuannya cuma satu, memerangi kezaliman. Yang pertama pada objeknya adalah si penjahat, misalnya seperti tadi yang saya katakan, manusia ngipritlah, katakanlah. Pada saat dia sadar, benar-benar bertaubat, baru kita pandu di ruqyah. Disitulah kita kasih masukan-masukan yang positif dan yang bersifat mensupport supaya dia benar-benar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, ya. Nah, yang baru saja Anda ceritakan melalui atensi itu memang itu masih agak berat, ya. Insya Allah kalau Anda mempelajari kembali tentang masalah amalan-amalan, tentang amalan yang berhubungan dengan masalah meluluhkan hati, melumpuhkan tenaga lawan, insya Allah dia akan sadar sehebat apapun
bisa memberi kekuatan pada kita, bukan kepada manusia ya. Coba untuk saudara David, sebelumnya saya juga terima kasih ya, Anda telah mengamalkan amalan-amalan tersebut yang ada di channel saya, yaitu di channel Sadam. Semoga Anda tetap pertahankan dan tetap tambahkan amalan-amalan supaya lebih mempertajam ilmu Anda ya. Jangan pernah sungkan-sungkan, jangan pernah menyerah menghadapi hal-hal yang sulit ya. Tetap niat karena Allah. Demikianlah saudaraku di mana saja berada, baik seluruh sahabat-sahabat seluruh Indonesia, sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di Radio RS yang ada di channel Sadam, termasuk seluruh warga Indonesia, negara tetangga kita, termasuk Jakarta Selatan dan sekitarnya. Semoga senantiasa kita tetap